explorers endeavored to cross it, to discover new lands and expand empires. But while these pioneers gazed out across the waves in search of a new world, few thought to look downwards. Perhaps they thought it futile. After all, the mainstream scientific viewpoint was that life could not exist more than 550 meters, or 1,800 feet beneath the surface of the ocean. An idea proposed by Edward Forbes in 1834, known as the Abyssus theory. He believed that the abundance and variety of marine life decreased with increasing depth, and calculated that it ceased to exist at a certain depth. But many challenged him, giving way to vastly increased efforts in deep-sea exploration. So much so that it led to the Royal Navy granting use of a ship called the HMS Challenger for a global expedition. A voyage that would help lay the foundations of modern oceanography. Halo, kami dari Kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Challenger Expedition. Kenalkan, saya Station dari ini dengan NIM L1A023029. Saya Rindu Sana dengan NIM L1A023052. Saya Sabrina Putri Arifiana dengan NIM L1A023007. Saya Valentine Yasmin dengan NIM L1A023001. Saya Rima Salsabila dengan NIM L1A023049. Saya Alfidon Permatasari dengan NIM L1A023037. Saya Delaina Sari dengan NIM L1A023039. Saya Rizky Bimasa dengan NIM L1A023040. Saya Muhammad Andra Sijik dengan NIM L1A023048. Saya Kezia Sera Darmawan dengan NIM L1A023015. Oke, kita langsung aja ya ke latar belakang. Latar belakang ekspedisi Challenger 1872 sampai dengan 1876. Letak fondasi oceanografi. Apabila HMS Challenger melaksanakan ekspedisi oceanografi keliling dunia tahun 1872 sampai dengan 1876. Dorong untuk melaksanakan penelitian laut dalam, kemudian berkembang bukan hanya karena alasan akademis, tetapi juga karena telah timbul tantangan yang bersifat teknik ekonomis. Ada rumusan masalah yaitu 1. Apa itu Challenger Expedition dan apa tujuan dari ekspedisi tersebut? 2. Apa tantangan dalam Challenger Expedition? 3. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung keberhasilan Challenger Expedition? Tujuan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama adalah mengetahui definisi dan tujuan Challenger Expedition. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan Challenger Expedition. Yang ketiga, untuk mengetahui peran teknologi dalam mendukung keberhasilan Challenger Expedition. Selanjutnya ada pengertian Challenger Expedition. Challenger Expedition merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan untuk mengeksplorasi laut secara menyeluruh dan menyelidiki serta memahami berbagai aspek lingkungan laut menggunakan sebuah kapal perang angkatan laut milik kerajaan Inggris, yaitu HMS Challenger. Tujuan expedition ada 4, yaitu pertama, meneliti kondisi fisikal laut dalam di Samudra Raya. Kedua, meneliti komposisi kimia di semua kedalaman laut. 3. Menentukan ciri-ciri kimia sedimen dasar laut dalam dan asal-usulnya. 4. Meneliti sebaran kehidupan biota pada semua kedalaman dan di dasar laut. Jadi di sini ada proof ekspedisi pada tahun 1874. Dan di sini termasuk kapal dari HMS Challenger tahun 1803 sampai 1803. Nah, kita memasuki tantangan dan hambatan ya. Yang pertama itu hambatannya teknologi eksplorasi yang terbatas pada masa itu, terus peralatan penelitian dan pengukuran di kedalaman laut sangat primitif, membuat pengumpulan data yang akurat menjadi tugas yang sulit.
Yang kedua yaitu cuaca buruk dan badai laut dapat mengancam keselamatan kapal dan awaknya, menjadikan perjalanan mereka lebih berisiko. Yang ketiga, ada menyimpan dan merawat spesimen yang dikumpulkan dari berbagai kedalaman laut merupakan tantangan tersendiri, terutama karena kurangnya pengalaman sebelumnya dalam memahami kebutuhan dan pemeliharaan suku laut. Peran teknologi pendukung keberhasilan. 1. Sonar awalnya dikembangkan selama Perang Dunia Kedua untuk mendeteksi kapal selam musuh, namun kini digunakan untuk penelitian dasar laut, menemukan kumpulan ikan dan bahkan menentukan lokasi serta konsentrasi zooplankton. 2. Gelombang suara bawah laut telah dikembangkan untuk memahami komunikasi hewan memakan saat mengidentifikasi sumber daya makanan mereka. 3. Kemajuan dalam satelit dan penginderaan jauh memudahkan pemetaan sumber laut dan pemahaman arus laut serta dampak lingkungan terhadap ekosistem laut. Oh ya, di sini kan ada mereka kan. Nah, mereka itu berekspedisi mulai dari Inggris, terus menuju ke bawah Samudra Atlantik Selatan, terus kemudian ke bawah lagi ke Afrika Selatan, lalu melintasi luas Samudra Hindia. Nah, selanjutnya mereka tuh melintasi Samudra Atlantika. Habis itu dia ke Australia dan Selandia Baru. Nah, terus menuju utara ke Kepulauan Hawaii. Ke selatan sekitar Cape Horn, di ujung selatan Amerika Selatan, tempat ketemunya Samudra Pasifik dan Atlantik. Nah, itu tuh tempat terakhir mereka sudah gitu berekspedisi. Jadi kesimpulan dari Challenger Expedition yaitu merupakan ekspedisi yang membawa berbagai penemuan untuk meletakkan dasar-dasar oceanografi yang bertujuan untuk meneliti kondisi fisik laut dalam, ciri-ciri kimia, sedimen dasar laut, komposisi kimia, dan sebaran kehidupan biota pada semua kedalaman dan di dasar laut. Tantangan Challenger Expedition yaitu terbatasnya teknologi eksplorasi, cuaca buruk yang dapat mengancam keselamatan kapal dan penumpangnya, pengalaman yang kurang dalam memahami kebutuhan pemeliharaan suku laut. Challenger Expedition berhasil mengatasi sebagian besar tantangannya. Perkembangan teknologi memahami kemajuan besar dalam biologi modern seperti sonar, gelombang suara bawah laut, kemajuan satelit, dan penginderaan jauh yang memudahkan pemetaan suku laut dan pemahaman arus laut, serta dampak lingkungan terhadap ekosistem laut.